Alhamdulillahilladzi khassana minal mutasyabbihina bis-solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rahimallahu ta'ala, Suratun Nas madaniyatun sittu ayatin wa ishruna kalimatan wa tis'atun wa tis'una harfan. Ai hazihi suratun Nas, ini adalah menerangkan tentang surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas itu madaniyatun, surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, ya, menurut qaul yang mayoritasnya. Situ ayatin itu ada 6 ayat, wa ishruna kalimatan dan 20 kalimat, wa tis'atun wa tis'una harfan dan ada 99 huruf. Ya. Jadi surat An-Nas dengan surat Al-Falaq ini asbabun nuzulnya adalah sama, yaitu salah satu yang diriwayatkan adalah tentang disihirnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nas ini 6 ayat, ya. Kalau surat sebelumnya surat Al-Falaq 5 ayat. Kalau di jumlah ada 11 ayat, ya, 11 ayat. Nah, menurut riwayat, ya, sihir yang diumpamakan boneka, ya, oleh orang Yahudi yang menyihir beliau Rasulullah itu ada 11 ikatan. Maka kalau dijumlah 2 surat ini menjadi 11, cocok. Makanya menurut ceritanya beliau Rasulullah setiap membaca satu ayat, mulai dari Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas, seakan-akan ikatan yang mengikat Nabi yang terkena sihir lepas satu persatu. Jadi jumlah ayat Al-Falaq dan An-Nas adalah 11 ayat sesuai dengan sihir, ikatan sihir yang dibuat oleh orang Yahudi, 11. Makanya seakan-akan Nabi lepas dari 11 ikatan itu setiap beliau membaca 2 surat Mu'awwizatain ini. Ada 11 ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, ya, ini termasuk semestinya digabungkan dengan surat Al-Falaq kemarin, ya. Disuruh membaca 2 surat ini oleh malaikat Jibril. Qul ya asyrafal mursalin, katakanlah atau bacalah olehmu wahai Muhammad, wahai orang yang paling mulia di antara para rasul. Tentu saja kalau ada perintah seperti ini maka bukan khusus kepada beliau Rasulullah, maka mencakup seluruh untuk umatnya, kecuali ada dalil khusus yang mengatakan bahwa perintah itu adalah khusus untuk beliau. Selama tidak ada perintah khusus bahwa itu adalah untuk beliau, maka berlaku umum, bukan hanya untuk beliau tetapi juga untuk umatnya. A'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas sampai akhir ayat ini adalah menjadi mahal nasab, menjadi maqulul qaul lafal kul, ya, istilah nahwunya. A'udzu, aku berlindung birabbin nasi, dengan Tuhan yang memelihara manusia. Ai al-taji'u bi muslihin nas wal qaimi bi tarbiyih. Aku berlindung dengan zat
yang memberi kemaslahatan kepada manusia dan yang mengerjakan urusan-urusan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kenapa di sini disebut an-nas? Padahal Allah itu Rabbul Alamin, bukan hanya Tuhan manusia. Karena ini kan asbabun nuzulnya wallahu alam adalah cerita tentang Nabi disihir. Maka disihir oleh manusia, yaitu seorang Yahudi. Maka yang cocok adalah disebut Rabbin Nas. Maka sesuai dengan asbabun nuzulnya. Nah, kalau menjadi manusia aja adalah makhluk yang paling mulia, Allah statusnya sebagai Tuhan, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Pasti semuanya itu adalah bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan yang memelihara manusia. Termasuk doa beliau untuk menghilangkan sihir. Birabbin nasi, malikin nasi, boleh menjadi sifat, boleh menjadi atabayan, boleh. Malikin nasi, yang merajai manusia, ya. Malikin nasi. Jadi maliki di sini dibaca pendek, ya, dibaca pendek. Nah, kalau dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau dalam surat Al-Fatihah boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Nah, kalau dalam surat An-Nas hanya ada bacaan dibaca pendek. Ada beberapa sir, ya. Di antaranya yang paling gampang dipahami adalah kalau dalam surat Al-Fatihah memang riwayatnya ada dua, ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek. Nah, kalau dalam surat An-Nas ini riwayat bacaan yang diterima oleh para ahli qira dibaca pendek. Itu salah satu alasannya, ya. Ada alasan lain yang dari segi maknawi, ya. Cuma agak rumit untuk dijelaskannya. Malikin nasi, yang merajai manusia. Ilahin nasi, dan yang menjadi sesembahan manusia, ya, Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung dengan Tuhan yang memelihara manusia, Tuhan yang merajai manusia, dan Tuhan yang menjadi sesembahan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasi. Berlindung dari keburukan waswas. Yang dimaksud di sini adalah al-muwaswis wa huwa asyaitan. Aku berlindung dari keburukan syaitan. Ya, dari tafsir demikian. Al-waswas maksudnya adalah al-muwaswis, ya. Waswas itu adalah masdar, tapi yang dimaksud adalah isim fa'il. Yang dimaksud adalah syaitan. Aku berlindung dari kejahatan syaitan. Al-khannasi, yang ngumpet atau yang mundur ketika manusia lalai. Jadi al-khannas itu yang datang lalu pergi, datang pergi. Itu sifat syaitan, ya. Jadi kalau kita ingin, ya, membedakan apakah godaan keburukan, kita digoda untuk melakukan kemaksiatan itu karena nafsu atau karena godaan syaitan. Bedanya adalah kalau ketika kita berzikir godaannya itu hilang, berarti itu adalah godaan syaitan. Karena ketika kita ingat kepada Allah, setan yang tadinya menggoda pasti al-khannas, ngumpet, dia mundur kembali, pergi. Ketika kita lupa, maka dia kembali lagi menggoda. Itu namanya al-khannas. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan, ya,
ketika bulan Ramadan itu kan setan katanya diikat ya, tapi kok kenapa masih banyak orang yang jebol, puasanya jebol, masih banyak orang yang meninggalkan maksiat. Nah itu jangan heran, karena suruhan atau godaan dalam diri kita itu ada kalanya karena nafsu kita sendiri, ada kalanya godaan setan. Walaupun misalnya kita artikan setan itu diikat pada bulan puasa, itu sudah nggak ada kita anggap, tapi manusia masih punya nafsu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau godaan itu adalah hilang ketika kita ingat kepada Allah, maka itu godaan setan. Kalau nggak hilang berarti ajakan nafsu kita, hawa nafsu. Itu bedanya. Al-khonnasi yang sembunyi, yang mundur ketika manusia ingat kepada Tuhannya. Makanya inna ibadi gimana ada ayatnya, bahwa setan itu tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Karena sifatnya al-waswas atau syaitan itu al-khonnas, mundur atau pergi ketika manusia ingat Tuhannya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi. Aku berlindung dari keburukan setan yang mundur atau pergi ketika manusia ingat Tuhannya. Allazi yuwaswisu, yang senantiasa membisiki. Al-waswas tadi, setan tadi, fi sudurin nasi, di dalam dada-dadanya orang yang lupa. Jadi an-nasi ini ya, menurut sebagian tafsir tadi asalnya adalah an-nasi, artinya orang yang lupa ya. Ada yang menafsiri seperti itu, bukan bimana manusia. Dari godaan setan yang membisiki keburukan di dadanya orang yang lupa kepada Allah. Kenapa ya-nya dibuang? Itu karena akhirul ayat ya, sebagaimana ayat yauma yad'ud da'i, asalnya ad-da'i, ada ya-nya isim fa'il, lalu ya-nya dibuang. Begini juga dalam lafal ini, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi, dari kejahatan setan yang membisikkan keburukan di hati-hatinya atau dada-dadanya orang yang lupa. Menurut sebagian tafsir an-nasi, ya-nya dibuang, artinya orang yang lupa. Karena setan itu seperti tadi bisa menguasai manusia seandainya lupa akan ingat Allah. Itu menurut sebagian tafsirnya. Ada yang menafsiri an-nasi bimana manusia ya. Aku berlindung dari kejahatan setan yang senantiasa membisiki keburukan di hati-hati manusia atau di dada-dada manusia. Ya, bisa dua ya artinya. Minal jinnati. Nah, minal jinnati ini bayannya kemana? Ini tergantung. Minal jinnati, ada yang menafsiri minal jinnati adalah bayan daripada al-muwaswis. Siapa itu orang yang senantiasa membisiki keburukan di dada manusia? Minal jinnati, bayannya yaitu berupa bangsa jin, wan nasi, dan bangsa manusia ya. Ada yang menafsiri seperti itu. Jadi minal jinnati wan nas ini adalah bayan, keterangan daripada al-muwaswis allazi yuwaswisu. Jadi yang mempunyai sifat muwaswis, menggoda manusia lain, itu bukan hanya jin saja, tapi manusia juga bisa. Karena manusia juga bisa membisikkan atau orang lain untuk melakukan keburukan ya, menurut sebagian tafsirnya. Minal jinnati, daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Al jinnah ini adalah isim jamak ya. An-nas juga isim jamak. Ini mengandung arti banyak.
Jadi menurut sebagian tafsir minal jinnati wan nas ini kalau menjadi bayan allazi waswisu, maka orang yang mengganggu kita manusia secara umum, orang yang bisa menjadi muwaswis atau setan itu bisa dari bangsa jin atau bangsa manusia. Sebagaimana dalam ayat lain, sayatinul insi wal jinni. Jadi syaitan itu adalah sifat, ya, suatu sifat yang memberikan bisikan keburukan, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Ya. Jadi kalau al-jin itu kan makhluk yang diciptakan dari api, ya, dari api. Nah, kalau iblis itu abul jin, nenek moyangnya jin. Nah, jin ini mukallaf, ya, kena taklif sebagaimana manusia. Jadi ada jin baik, ada jin jahat. Sebagaimana manusia, mereka kena taklif dalam melaksanakan agama Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Jin. Ya, mereka mendengarkan wahyu Al-Quran. Atau ya, wan nasi ini tidak menjadi bayan dari allazi waswisu, tetapi menjadi bayan dari min syarril waswasi wa min syarrin nasi. Nah, kalau dibayan seperti ini berarti manusia ini tidak menjadi pembisik keburukan. Jadi aku berlindung kepada Allah, ya, bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, dari keburukan setan, ya, setan yang membisik keburukan, dan dari keburukan manusia. Dalam hubungannya dengan asbabun nuzul, keburukan manusia yang dengki kepada beliau Rasulullah dengan mensihir beliau, ya. Ini daripada tafsiran daripada sebagian surat An-Nas. Ya, tafsir itu beda-beda, ya, demikian. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seperti saya katakan tadi, semuanya 11 ayat. Setiap beliau Rasulullah membaca tiap ayat, maka Rasulullah merasa ikatan sihir itu lepas satu persatu. Jadi ikatan sihir itu ada 11, ya. Setelah dibuka oleh para sahabat, maka ayat yang dibaca oleh beliau ini disesuaikan, yaitu 11 ayat dari surat Al-Falaq sampai surat An-Nas. Nah, kemudian, ya, kalau kita tadabbur menurut keterangan para mufasir ini, ya, dalam surat Al-Falaq itu kan kata-katanya adalah qul a'udzu birabbil falaq. Yang disebut sifat Tuhan cuma satu, Rabbil falaq, Tuhan yang memelihara, mempunyai waktu subuh. Satu sifat Tuhan disebut. Kemudian al-musta'az minhu, perkara yang disebut, perkara apa saja yang disebut, yang Rasulullah disuruh berlindung daripadanya, itu ada 3, yaitu min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil uqad. Sifat ketuhanan disebut cuma satu, Rabbil falaq. Tapi sesuatu yang ingin dimohon untuk dijauhi disebut 3. Pertama, berlindung dari keburukan makhluknya. Kemudian berlindung dari keburukan malam ketika gelap gulita. Kemudian berlindung dari keburukan para penyihir. Nah, kalau dalam surat An-Nas, sifat Tuhan ini disebut 3 kebalikan. Bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nama Tuhan disebut 3. Kemudian al-musta'azu minhu, perkara yang diminta oleh Nabi, sesuatu yang diminta untuk dijauhkan dari beliau,
satu, yaitu min syarril was, supaya dijauhi daripada godaan. Ini menurut hikmahnya, menurut para ulama, dalam surat An-Nas ini adalah yang al-musta'az minhu, perkara yang diminta oleh Nabi untuk dijauhkan dari dirinya itu adalah perkara waswas, perkara hati yang berhubungan dengan agama. Nah, kalau surat Al-Falaq itu adalah perkara keburukan yang madorotnya kembali kepada badan. Ya, beda ya. Kalau dalam surat Al-Falaq yang dimintai perlindungan adalah 3 perkara, semuanya kembali kepada perkara yang membahayakan jisim atau badan. Kalau dalam surat An-Nas ya, yang disebutkan satu, yaitu dari keburukan godaan yang berhubungan dengan hati, dengan agama. Ini hikmahnya adalah menunjukkan bahwa perkara hati ini lebih utama. Hati itu lebih utama untuk dimintai perlindungan kepada Allah. Makanya di sini disebut sifat Tuhannya 3, Birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kemudian perkara yang diminta untuk dijauhi 1, min syarril waswas, dari keburukan bisikan setan. Ya, jadi hikmahnya salah satunya wallahu alam menunjukkan bahwa masalah hati ini adalah perkara yang lebih penting daripada kejahatan yang kembali kepada jisim kita. Kejahatan yang kembali yang membahayakan ruh kita, hati kita, itu lebih pantas untuk kita minta dijauhkan oleh Allah daripada perkara keburukan yang kembali kepada madorotnya kepada badan kita. Salah, bisa dipaham ya? Ya. Jadi begitu diantara hikmahnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kemudian di sini ada pembahasan dari para ulama. Ya. Di sini disebut adalah pertama birabbin nas, kemudian malikin nas, kemudian ilahin nas. Ya. Ini ada yang membahas ya, tentang 3 lafal ini. Ya. Yang pertama birabbin nas, ada yang menekankan bahwa nas di sini manusia, tapi manusia pada usia balita, masih kecil ya. Makanya kata-katanya birabbin nas, yang memelihara manusia. Karena usia balita, usia kecil itu butuh kepada tarbiyah ya. Kemudian malikin nas, yang menjadi raja manusia, yang merajai manusia ya. Nah, ini maksudnya ada yang menafsir an-nas di sini adalah dibatasi dengan manusia yang sudah akil balik, dewasa gitu ya. Dewasa ya. Karena orang yang sudah menginjak dewasa ini biasanya lagi sedang-sedangnya tuh. Maka dia butuh seorang raja yang tegas ya. Kalau tadi kan an-nas yang pertama masih kecil, maka perlu tarbiyah. Yang paling diperlukan adalah tarbiyah, makanya rabbin nas. Yang kedua malikin nas, sudah akil balik, lagi sedang-sedangnya nih ya, puber. Maka dia butuh pemeliharaan ketegasan, yaitu disifati dengan seorang raja. Kemudian ilahin nas. Ilahin nas ini dia mengartikan nas di sini adalah orang yang sudah memasuki waktu tua. Makanya kata-katanya ilahin nas, karena orang udah tua itu mestinya sadar ya. Makanya kata-katanya ilah, penyembahan, artinya kembali kepada ibadah. Itu ada yang
mencoba membuka sir penafsiran seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, terus surat Al-Mu'awwizatain. Nah, ini biasanya salah satu disunatkan ya ketika orang terkena penyakit waswas ketika sholat ya. Waswas tahu kan, biasanya santri nih sering waswas. Takbir nggak jadi Allah nggak jadi. Allahu Akbar nggak jadi. Begitu juga wudhu ya. Ketika wudhu itu air itu udah sempurna apa belum, diulang-ulang sampai setengah jam orang berwudu. Ya, saya pernah dulu terkena waswas, tapi alhamdulillah. Ya, ini biasanya itu timbul karena terlalu ingin mempraktekkan fikih. Ya, biasanya seperti itu. Yang namanya santri kan, belajar ingin sempurna fikihnya, maka dia was-was ketika di antara ketika wudu, ketika niat sholat, usolli fardhu nggak jadi lagi. Nah, biasanya salah satu daripada jalan keluar dari waswas itu adalah ya keluasan ilmu. Ya, keluasan ilmunya seperti apa? Memang dalam masalah niat ini, ya, terutama sholat, yang paling ketat, ya, yang paling istilahnya syaratnya itu berat adalah mazhab Imam Syafi'i. Di sana dia harus istihdar kefarduan, fardhu zuhri, fardu harus disebut. Kemudian harus ta'yin, zuhur atau asar atau isya harus disebut. Kemudian kalau dia menjadi makmum harus disebut makmuman. Usolli fardhu zuhri makmuman. Nah, lillahi ta'ala itu sunnah. Harus istihdar mulai dari hamzah Allah sampai rohnya akbar, harus di tengah-tengah itu. Maka ini terkadang terjadi was-was supaya sah atau enggak sah atau itu godaan setan termasuk. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah supaya hilang dari was-was, kita mengikuti mazhab lain saja. Jadi masalah niat seperti tadi itu adalah sudah hasil ijtihad. Saya pernah singgung dalam pelajaran fikih ya. Jadi dalilnya itu sama, innamal a'malu binniyat. Cuma niat menurut ashabus Syafi'i itu tadi berat, harus disebut kefarduan, harus ditakyin subuh, zuhur atau asar. Seandainya dia menjadi makmum harus disebut kata-kata makmumnya, harus istiqdor. Ini kadang-kadang untuk sebagian orang berat. Maka salah satu jalan keluar dari was-was itu adalah gimana? Ya udah, kita mengikuti mazhab lain seperti mazhab Abu Hanifah misalnya. Kita menghadap, menggelar sajadah itu berarti sudah ingin sholat. Sudah begitu nanti lama-lama akan hilang. Ini ada hubungannya dengan was-was ini ya. Biasanya santri. Jadi bukan kok orang was-was itu berarti sombong, bukan. Itu adalah penyakit. Ya, kalau udah kena nggak bisa menghindar. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah itu tadi, mengikuti mazhab yang lebih ringan supaya menghilangkan dari was-was. Jadi biasanya santri itu banyaknya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, di sini Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan wa qadin taha ma manallahu bihi alaina minal mani al-muyassirah wal alfazil musahilah fi khamisi rabiul akhir Lailatul Arbi'a alfin wasalasimiatin khamsah. Jadi beliau selesai, Syekh Al-Bantani selesai mengarang nulis tafsir ini pada tahun 1305 Hijriah. Saya hitung-hitung itu 1887 Masehi. Ya, 1887 Masehi. Jadi belum 1900. Ya.
Nah, waktu itu Arab Saudi belum ada, ya, masih julukannya Hijaz. Hijaz masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani, belum ada Arab Saudi. Dulu masih Ahlussunnah wal Jamaah, Maulid masih banyak. Ya, jadi kadang-kadang kita ini terkecoh, ya, oleh propaganda. Ya, agama itu kan diturunkan di Mekah. Di Mekah aja nggak ada orang Maulid. Ya, dia nggak tahu sejarahnya. Seperti dalam kitab ini 1887 Masehi beliau selesai mengarang, Syekh Nawawi Al-Bandani. Itu belum ada negeri Arab Saudi. Arab Saudi berdiri pada tahun 1920-an. Ya. Nah, setelah itu dengan misi Wahabinya, malah waktu itu banyak ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ingin dibunuh. Ya, setelah itu baru Maulid dilarang, ziarah ada sedikit dilarang. Bahkan ada anjuran untuk membongkar makam Nabi. Ya. Akhirnya ditentang oleh delegasi yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari atas nama kaum umat Islam untuk tidak dilakukan pembongkaran. Itu sejarahnya. Nah, kemudian di sini ada catatan, ya. Saya mengaji kitab ini yaitu fil yaumil hadi wal ishrin ba'dal asri min Ramadan tahun 1417. Ini pada bulan Ramadan, ya, hari ke-21 setelah asar nih hataman. Jadi ngaji, ya, oleh Hadratus Syekh Al-Maghfurullah almarhum Syekhina Kiai Muhammad Zubair, ya, ngaji kilatan puasa selama 21 hari. Jadi hatamnya tanggal 21 hari puasa setelah asar tahun 1417 atau 1998. Ya, ini saya di situ sudah lulus, ya, lalu sudah menjadi salah satu pengajar, ya, ngaji kilatan. Ya, mudah-mudahan mendapat keberkahan, ya. Ini ada sanadnya, ya. Nah, salah satu sanad yang beliau tulis adalah sanad ini beliau mengaji, ya, dari awal sampai akhir dari ayahanda beliau yaitu almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Zubair Dahlan, salah satu guru dari Kiai Sa'al Mahfuz, ya, salah satu muridnya itu Kiai Sa'al Mahfuz berguru kepada Kiai Haji Zubair Dahlan, ahli fikih terkenalnya. Lebih menonjolnya ahli fikih tetapi mutafannin, ya, segala. Karena beliau Mbah Maimun itu, ya, kalau menurut sejarah dari sanad-sanad yang beliau tulis kebanyakan adalah dari ayahanda beliau sendiri beliau ngaji. Jadi beliau Kelirboyo itu memang sudah alim, ya, sudah alim, kedudukannya sudah alim. Jadi setelah itu banyak tabaruk, ya, baik ke kiai-kiai Jawa maupun di Mekah Al-Mukarramah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau-beliau, ya. Jadi ini adalah bersanad, ya, bersanad. Bahkan kebiasaan kami ketika lulus Madrasah Wazalah Syafiyah itu ada dikasih riwayat sanad Kifayatul Mustafid yang disusun oleh Syekh Mahfuz Termas melalui jalur sanad Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ya. Ini sengaja ini saya baca mulai dari surat Al-Hakumut Takasur karena waktu itu mulainya adalah bulan puasa, ya. Ya, supaya kita tahu, saya sedikitlah mengupas tentang penafsiran, mudah-mudahan menjadi sedikit pembuka, ya, tidak begitu dalam tapi mudah-mudahan sedikit bisa membuka. Walaupun referensinya itu kadang yang saya ungkapkan, ya, sebetulnya itu banyak, mulai dari tafsir mutaqaddimun sampai tafsir kontemporer, ya. Cuma kadang-kadang ketika duduk begini nih hilang. Jadi apa yang saya sampaikan itu, ya, sesuai apa yang diingatkan oleh Allah, gitu. Sebetulnya marojenya banyak, ya, mulai dari At-Tabari sampai
tafsir fi zilalil Quran, tafsir At-Tantawi, At-Tahrir wa Tanwir. Kadang ada lagi tuh yang membahas tentang tanasubul ayat, ya, hubungan korelasi antara ayat satu dengan ayat lain. Ada apa namanya kitabnya, saya lupa. Cuma kadang-kadang ketika duduk seperti ini nggak sampai, nggak ingat gitu. Makanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneruskan tradisi para salafus saleh, yaitu menghidupkan agama, ya, menghidupkan agama sesuai dengan kemampuan, dengan tujuan ilahi kalimatillah. Mudah-mudahan cara ngaji seperti ini lestari, tetap lestari sampai akhir zaman. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi tuja syafa'atu likul